Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya membahas salah satu video dari pengacara yang membongkar kebodohan Refly Harun yang merasa kalau pertanyaan Refly Harun di sidang MK itu kayak terlalu memaksakan, di luar dari tema, di luar dari topik ya. Kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Kebodohan Refly Harun sangat terlihat nampak di ruang persidangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bego dia dipaksakan untuk kemudian diajukan di ruang persidangan. Ini kemudian dikuliti oleh Om Firdaus nih ya. Dulu saya pernah tahu dia videonya ketika berurusan dengan para dukun kalau nggak salah. Tapi kalau urusan ini sangat rasional sekali. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Dr. Profesor Refly Harun ya, atau Profesor Dr. Refly Harun ya, di persidangan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan yang lucu ya sebagai ahli hukum tata negara ya, menurut pengakuannya saat podcast dengan Bambang Wijanarko. Jadi dia bilang kan mereka ini ahli tata negara. Ya, kenapa ahli tata negara nanyain pajak orang di pengadilan Mahkamah Konstitusi, nanyain PT orang legalitasnya. Yang itu nggak ada kaitannya. Memangnya ini pengadilan niaga, bos? Ini pengadilan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya yang berbobot lah. Masa nanyain PT orang udah bayar pajak apa belum? Iya. Bos. Refly Harun, doktor profesor. Jadi Anda ini ngaku ya, mencela Bang Hotman, katanya nggak paham Mahkamah Konstitusi ya, persidangan Mahkamah Konstitusi. Tapi Anda sendiri di persidangan ini memalukan orang-orang tata negara, saudara Refly Harun. Masa bertanya tentang pajak PT, pajak PT-nya Hasan Nasbi ditanya di persidangan yang mulia ini, maka nggak ada kaitannya dengan perselisihan suara, pajak PT. Emangnya mau bikin perusahaan, mau ikut tender? Iya, betul. Aduh, pakar hukum tata negara. Masih kalah sama TU, tata usaha. Pengacara dok. Itu gara-gara emosi, menyelimuti diri, mengendalikan diri, akhirnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari substansi yang mesti kemudian dibahas di ruang persidangan. Satu lagi nih, ada yang sangat nyelekit sekali, Firdaus nih. Kacau memang si abang ini ya. Si gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar apa menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya, jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Ya memang dari kemarin kita perhatikan tingkah laku mereka yang semakin nggak masuk akal. Sekarang itu 4 menteri itu jadi sasaran amuk mereka loh. Katanya para menteri yang bersaksi itu juga berbohong. Gila. Gila betul sudah ya. Keterlaluan mereka itu. Sudah mengendus kekalahan, lalu dia sasarkan kemana-mana, mau cari dalil kemana-mana agar supaya tidak menjadi kalah. Minta 4 menteri dihadirkan, sudah bersaksi, sudah bawa data, tetap aja minta lagi Pak Jokowi untuk dihadirkan. Gawat. Pak Jokowi ya, Bahkan tadi saya sudah kepala posting negara, presiden, pendukung Anies Rashid Baswedan.
yang katanya akan mensweeping menteri-menteri, akan menggantung. Gila, sudah sangat gila. Mentalnya udah sangat rusak itu. Berkali-kali saya katakan, orang-orang yang kayak gini ya tidak layak ikut sebuah kompetisi, nggak layak. Hanya akan merepotkan arena pertandingan lagi ya. Betul. Hanya akan membuat huru hara, tidak menjadi pertandingan itu sehat. Dan sekarang sialnya, khususnya ketika Ibu Sri dihadirkan dan beliau mengungkapkan data ketika Presiden berkunjung ke setiap wilayah, ternyata yang beliau gunakan untuk bagi-bagi duitnya itu duit untuk operasional Presiden, duit negara yang disediakan untuk akomodasi Presiden, tapi oleh Presiden dibagi-bagi. Tambah lagi itu simpati publik kepada Jokowi. Dia mengeluarkan anggaran pribadinya untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Tambah lagi simpati publik kepada Jokowi. Tambah lagi simpati masyarakat kepada Jokowi. Gagal lagi framing yang kalian ciptakan bahwa Jokowi adalah musuh masyarakat. Gagal maning son. Gagal maning. Udahlah. Gagal. Dari awal yang kalian awalnya itu menipu masyarakat. Mau mencari luas. Kebencian malah orang makin cinta sama Pak Jokowi. Memanipulasi banyak hal. Membodoh-bodohi masyarakat. Sedari awal itu. Framing-framing busuk kalian itu, meskipun tidak menjadi diimani oleh publik, tetap aja kalian paksakan supaya publik mengimani. Jokowi musuh masyarakat, nggak diimani, ngamuk-ngamuk. Anies membawa pesan-pesan perubahan, dipaksakan supaya diimani oleh masyarakat. Masyarakat yang mengimani sedikit, Anda marah-marah, nggak terima. Orang-orang yang kayak gini tidak layak hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat mereka gunakan untuk melakukan banyak hal tentang kebodohan. Oh, ini bebas saja dong. Di negara demokrasi, kita bebas berpendapat, kita bebas menyuarakan pendapat. Ya iya. Tapi kalau pendapatnya membodoh-bodohi masyarakat, memanipulasi fakta, itu kan kurang ajar. Itu kan kurang ajar namanya. Asal keluar aja ya omongannya. Bayangkan mereka itu udah ngancem-ngancem akan turun sampai tanggal 19 sampai tanggal 22 pengumuman hasil dari Mahkamah Konstitusi. Tanggal 22 dan dari awal, pengumuman dari sekarang mereka MK kuat-kuat akan berkumpul berapa juta orang untuk mengepung Mahkamah Konstitusi supaya putusan MK itu sesuai dengan pikiran mereka. Supaya putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keinginan Anies Baswedan. Minimal betul. Ada 2 putaran. Diulang lagi Pilpres. Diulang lagi pencoblosan. Kalau pencoblosan diulang lalu tetap kalah, mau diulang lagi? Udahlah. Kayaknya segitu. Diulang sampai menang ya kan. Wah, itu dia tanggapan pengacara terhadap Refly Harun yang pertanyaannya kayak nggak penting gitu ya, menanyakan pajak. Wah, terus memang gawat sekali sih. Ada nanti aksi-aksi demo katanya. Terus tanggal 22 pengumuman harus sesuai kemauan mereka. Makin kesini memang makin gawat ya. Orang-orang seperti ini yang kalau ikut lomba itu
akan melakukan segala cara untuk menang, ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.